ahli hukum dari Australia, Hans Kelsen. Dia berpendapat bahwa konstitusi memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Baik, yang selanjutnya itu kedudukan konstitusi bagi sebuah negara, itu diantaranya ada dua. Yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam sebuah kehidupan suatu negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rapli yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ke presentator kedua, kepada Dani Septiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen dengan 4 kali rangkaian. Rangkaian pertama pada tahun 1999, rangkaian kedua pada tahun 2000, rangkaian ketiga pada tahun 2001, dan rangkaian keempat pada tahun 2002. Next. Tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai mencerminkan tertib hukum. Undang-Undang 1945 dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, di antaranya peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara berdasarkan sejarah terjadinya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ditetapkan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI, sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai yang mencerminkan tertib hukum. Adanya pernyataan lahir dikabulkan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Next up. Dalam materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan negara. Tujuan negara ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Politik luar negeri dapat diartikan sebagai pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Adapun juga yaitu tujuan khusus. Negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Danis yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh saya ya. Oke, yang selanjutnya itu asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, di mana hal ini terpenuhi oleh adanya filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam asas kerohanian ini terdapat dalam pembukaan undang-undang tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Asas politik negara ini ditegaskan pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada. Nah, itu bunyi dari alinea keempatnya. Nah, dalam politik negara Indonesia ini terdapat 3 asas. Yang pertama itu dasar hukum atau undang-undang dasar. Dasar hukum undang-undang dasar ini merupakan peraturan yang sangat penting sekali keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Kenapa hal ini? Dikarenakan muatan dalam Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Nah, maka asas yang pertama ini merupakan asas hukum yang sangat penting ya di suatu negara. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik ini yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum. Nah, hal ini berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki, ya. Jadi, jikalau sudah memenuhi hal tersebut, maka bisa memerintahkan dari pemerintahan republik, gitu. Ya, yang selanjutnya, yang terakhir itu negara yang berdaulat rakyat. Negara yang berdaulat rakyat ini berarti negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh seorang monark atau juga di kelompok kepentingan. Akan tetapi negara ini dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, walaupun rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, pelaksanaan penyelenggarannya diserahkan kepada organ-organ negara, yaitu seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nah, oke. Selanjutnya, kelompok kami di sini kelompok kami mencantumkan 2 isu atau kasus yang mengenai konstitusi. Yang pertama, kasus yang pertama itu amandemen kelima dan paradok wacana haluan negara. Nah, wacana perubahan atau amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 merupakan isu baru dalam diskursus publik. Pengusung dan motifnya mengundang tafsir ganda. Apakah datang dari preferensi publik atau sekedar pretensi para elit politik? Begitu pula wacana menghidupkan kembali kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara atau PPHN harus dilihat secara sadar dan proporsional. Nah, dalam kasus ini, eksistensi dan kedudukan MPR dalam struktur tata negara Indonesia pasca amandemen tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi sederajat dengan DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, dan MK sebagai lembaga tinggi negara. Reduksi kedudukan MPR juga membuat kewenangan menjadi sangat terbatas. Nah, sebelum amandemen, MPR sebagai pelaksana utama kedaulatan rakyat sehingga diberikan kewenangan konstitusional untuk menetapkan garis besar haluan negara atau yang bisa kalian ketahui yaitu GBHN, dan memilih presiden sebagai mendataris yang melaksanakan GBHN. Nah, mungkin di dalam kasus ini terdapat urgensi dalam implikasi PPHN juga. Wacana menghidupkan kembali GBHN tidak lebih sebagai pretensi para elit politik ya. Kehadiran GBHN pada Orde Baru seolah menjadi inspirasi dan preferensi bagi kesuksesan pembangunan nasional yang berjangka kehadiran GBHN era Orde Baru adalah konsekuensi dari kedudukan dan status MPR sebagai lembaga tertinggi dengan yang diberikan kewenangan untuk memilih
meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan presiden. Nah, sebelumnya GBHN itu ditolak ya dalam amandemen ke-5 ini gitu ya, dengan alasan-alasan tertentu. Oke, selanjutnya kasus yang kedua yaitu amandemen konstitusi, pandemi dan lesunya kinerja legislatif. Nah, salah satu isu ketatanegaraan yang terus mengemuka adalah rencana amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Idenya adalah melakukan amandemen terbatas untuk menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara agar pembangunan di Indonesia menjadi terarah. Nah, mungkin isunya itu tidak pernah pudar ya, bahkan gagasan amandemen konstitusi tersebut terus menggelinding menjadi isu liar ya, yang menyasar pada persoalan. Selain gagasan menghidupkan kembali GBHN, sejumlah pihak mulai melontarkan gagasan-gagasan mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan mengembalikan sistem pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, selanjutnya menurunnya capaian kinerja legislatif, maka terjadilah lesunya kinerja legislatif ini tentu tidak lepas dari faktor pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai sampai tahun sekarang ya. Namun, menggagas amandemen konstitusi di tengah penurunan capaian kinerja legislatif akibat pandemi COVID bukanlah hal yang seharusnya dapat dibenarkan. Sebagai konstitusi kita masih belum sempurna, tetapi belum saatnya untuk diamandemen. Nah, dari itu sebaiknya semua pihak memendam dulu keinginan untuk mengamandemenkan hal tersebut gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak terlebih dahulu. Nah, mungkin saat ini pandemi COVID telah secara nyata menimbulkan masalah yang serius sehingga kinerja legislatif itu lesu ya, atau misalkan kurang ya, tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga banyak sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan yang mungkin sudah kalian ketahui melemahnya ya sistem ekonomi dan pendidikan di Indonesia ini gitu. Dalam konteks ini DPR bersama pemerintah hendak menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Saat ini penanganan masalah pandemi adalah yang seharusnya diutamakan agar kinerja legislatif ini bisa kembali memancarkan atau menghidupkan kembali gitu ya kinerja legislatif yang lebih baik. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jikalau ada yang mau bertanya, boleh mengetikkan angka 1 di kolom komentar. Namun kami membatasi pertanyaannya. Cuma kami 5 pertanyaan. Nah, untuk itu boleh yang ini yang mau bertanya silakan ketik 1 di kolom chat. Dengan pertanyaan apa alasan penolakan dari GBHN ya. Nah, mungkin dalam kasus yang tadi saya kemukakan sempat ada penolakan terhadap GBHN. Nah, penolakan ini tentunya bukan tanpa alasan, tapi ada alasan mengapa ya GBHN itu ditolak. Nah, mungkin saya akan menjawab alasannya.
GBHN ini ditolak, yaitu akan merusak sistem presidensial di Indonesia. Mungkin di sini saya akan mengemukakan 5 alasan ya. Yang pertama itu merusaknya sistem presidensial di Indonesia, melawan arus sejarah. Yang ketiga, memperburuk kinerja parlemen. Yang keempat, melawan komitmen arah pembangunan. Yang kelima itu melawan prinsip partisipasi politik pemerintahan. Nah, itulah alasan mengapa GBHN itu ada sistem penolakannya. Mungkin itu Tasya yang dapat saya jawab dari pertanyaan Tasya. Apakah dipahami? Baik, terima kasih A, sudah paham. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aris. Itu Aris menanyakan itu konstitusi dan peraturan perundang-undangan validitasnya lebih tinggi yang mana sih? Nah, jawabannya yaitu konstitusi. Karena konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibanding perundang-undangan biasa. Mungkin seperti itu, apakah cukup? Baik, cukup. Repli, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Di sini juga saya akan menjawab pertanyaan dari Depika. Pertanyaannya yaitu mengapa setiap negara membutuhkan konstitusi untuk mengelola sistem ketatanegaraan. Setelah kami berdiskusi, yaitu kami mendapatkan jawaban konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat dan dapat mengatur secara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Mungkin seperti itu, apakah cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Septian. Mengapa kesejahteraan rakyat menjadi nilai penting dalam kemajuan sebuah negara? Karena masyarakat sebagai utama kegiatan dalam mendukung kesejahteraan. Seperti contohnya yaitu gotong royong, kerja bakti sosial. Sekian, apakah jawabannya sudah puas, Septian? Baik, cukup Danis. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, ini presentasinya dan tanya jawab mungkin selesai. Jika nanti ada pertanyaan kembali, bisa didiskusikan bareng-bareng gitu ya. Oke, mungkin konstitusi ya yang belum perlu saya dalami lah intinya. Jadi kalau berbicara perubahan gitu ya, konstitusi jangankan berubah ya, jangankan mengamandemen ya. Nah, dalam sejarah Indonesia ya, kita pernah memberlakukan konstitusi ya di luar UUD 45. Ya. Ada masa berlaku Undang-Undang Dasar 45, kemudian berganti menjadi Undang-Undang Dasar RIS ya, atau Konstitusi RIS, kemudian menjadi UUDS 50 dan kembali lagi ke Undang-Undang 45 di era Orde Lama ya, Orde Baru, kemudian diamandemen di era Reformasi. Dan itu sebenarnya akan berdampak juga pada bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan maupun bentuk negara ya. Perubahan-perubahan. Makanya tadi mengatakan yang namanya perubahan konstitusi ya, pentingnya konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan ya, karena di sana dimuat ya. Selain membatasi kekuasaan ya, membagi kekuasaan ya, juga yang mengolah tentang ketatanegaraan, termasuk ya bentuk negara, sistem pemerintahan ya, mau diarah
mau dibawa kemana negara tersebut. Itulah yang dimuat dalam konstitusi. Nah, kalau berbicara GBHN tadi ya, apa itu GBHN? Apa GBHN? Garis besar haluan negara. Oke, garis besar haluan negara. Sebenarnya ya, kalau kita utuh membaca konstitusi ataupun memahami konstitusi, ya isi konstitusi sendiri sebenarnya sudah memberikan garis-garis besar haluan negara, gitu kan. Sehingga dari sisi sudut pandang hukum sebenarnya bingung juga ya menempatkan letak di mana posisi GBHN tersebut ya dari sisi hukum itu. Karena ya harusnya konstitusi itu sudah menjadi GBHN itu sendiri. Tapi berbicara pengalaman pun bagi era-era Orde Baru ya, yang mengalami pendidikan di era Orde Baru atau yang mengalami sejarah di era Orde Baru, itu tentunya belum memiliki barang belum barang langka ya, atau bukan disebut barang langka, tapi sudah sangat populer gitu ya. Dari sisi nilai mungkin saya cukup bagus gitu ya, karena arah negara itu bisa jelas ya, selama apalagi dalam rincian GBHN ataupun dalam runutan kekuasaan Orde Baru itu ada yang namanya pembangunan jangka pendek, jangka menengah, bahkan setiap periode itu disebut dengan replita ya. Ada rencana pembangunan 5 tahun. Jadi sampai ke replita ke-7 kalau tidak salah ya Pak Soeharto saat itu. Ya, tapi kalau itu dilaksanakan kalau presidennya atau rejimnya mungkin sama gitu ya. Tidak menghilangkan ego-ego kelompok, ego-ego golongan. Apalagi kalau misalnya dalam demokrasi yang semakin bebas hari ini gitu ya, katakanlah yang menang pemilunya, yang terpilihnya bukan lagi dia ataupun bukan lagi kelompok golongannya. Kadang-kadang berbeda kelompok, bahkan berbeda orang aja bisa berbeda rencana pembangunannya atau rencana target capaiannya. Ya, setiap pemerintahan memiliki ide tersendiri dalam hal mengurus negara, mengelola negara. Jangankan beda orang ya. Saya mungkin mengkritik di era Pak Jokowi ya. Ternyata di era Pak Jokowi pun periode pertama dan periode kedua juga tidak berkesinambungan gitu ya. Di periode kedua dengan berganti wapres, ternyata beda lagi. Ganti menteri beda lagi kebijakan-kebijakan. Dalam hal pendidikan saya pernah mencontohkan ya. Jadi itu yang berat ya. Ya kalau nilai bangsa kita, kalau sumber daya manusia bangsa kita sudah menghilangkan kepentingan-kepentingan tersebut, siapapun yang terpilih misalnya bisa konsisten dalam hal berpatokan pada GBHN itu, ya tidak masalah. Ya. Tapi pengalaman ya di kita mungkin kualitas kita, saya yakin belum bisa ke sana. Apalagi kalau nanti berganti rejim ya. Di era Pak dari SBY ke Jokowi aja kan kadang-kadang ya pembangunannya tidak berkelanjutan gitu ya. Tadi ada ego kelompok, ego golongan. Termasuk ya, ini saya mencontohkan ya. Ketika dulu Pak Soeharto menggantikan Bung Karno gitu ya. Dari Orde Lama ke Orde Baru, Pak Harto dianggap melakukan desoekarnisasi lah gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruh Soekarno dihilangkan, bahkan keluarga Soekarno juga dibatasi pergerakannya, sehingga muncullah ya Soeharto sebagai orang yang menonjol. Nah sekarang ya dengan singkat cerita lah di yang ramai kemarin di tanggal 1 Maret ya, ketika tiba-tiba misalnya muncul kepres tentang serangan 1 Maret ya, sejarah penting di mana Soeharto tahun 49 masih letkol ya, masih tentara biasa lah, belum jadi jenderal, di bawah Jenderal Sudirman ya. Pada saat kita mengalami agresi militer yang kedua ya, pada saat pemerintahan darurat militer pemerintahan darurat Republik Indonesia, ya muncullah ya serangan 1 Maret di Yogyakarta, dan kepres tersebut ya yang ditandatangani waktunya oleh Pak Jokowi ya, karena sekarang namanya Pak Jokowi presidennya, tidak di dalam kepres tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai orang yang terlibat ya dalam serangan umum itu ya. Bahkan yang unik ya malah mencantumkan nama Soekarno Hatta ya dalam hal
peristiwa itu. Padahal saat itu Soekarno-Hatta sedang ditawan, sedang ditahan oleh Belanda yang sedang melakukan agresi. Gitu. Nah ini mungkin saya juga belajar dari Orde Baru. Saya waktu sekolah dasar saya mengalami masa Orde Baru. Oke, betul ya. Peran Soeharto sangat kecil, sangat sentral ya. Bahkan film kalau Anda lihat di YouTube, film Janur Kuning ya tentang serangan umum itu, betapa sentralnya Soeharto dalam peristiwa tersebut ya. Yang kemudian di 10 tahun lebih kemudian menjadi presiden kan, 15 tahun kemudian menjadi, atau 16 tahun kemudian setelah peristiwa itu menjadi presiden menggantikan Soekarno. Ya mungkin karena dia punya jasa yang di era mudanya dia ada track record ya, punya jasa. Mungkin Tuhan pun memberikan apa sih? Ya memberikan orang kekuasaan itu karena memang ada jasa-jasa masa lalunya. Tetapi begini ya, sesentral apapun misalnya Soeharto di era Orde Lama, tapi saya sebagai siswa SD saat itu tidak menjadikan saya ataupun generasi Orde Baru benci pada Soekarno-Hatta gitu ya. Tetap dalam pelajaran sejarah, dalam pelajaran PPKN, PMP, bahkan ada pelajaran khusus namanya PSPB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, nama pelajarannya waktu sekolah. Itu kita belajar tentang bagaimana patriotisme, nasionalisme ya, berjuang bagaimana proklamasi zaman, bagaimana peran-peran saat itu. Jadi tidak menghilangkan peran Soekarno maupun tokoh-tokoh yang lain ya. Sekalipun misalnya Soekarno di era akhir kekuasaannya ada kelemahan-kelemahan itu tersebut gitu ya. Tapi tidak ada semacam sengaja misalnya Soeharto supaya orang Indonesia membenci Soekarno itu. Beda mungkin dengan sejarah Eropa ya, ketika di Jerman ataupun di Eropa semua orang harus membenci Hitler misalnya ya, akibat warisan Perang Dunia Kedua, atau di Italia ke Mussolini ya. Saya kira di Indonesia tidak seperti itu ya. Tetap ada nilai-nilai yang dipelajari ya dari Soekarno-Hatta, walaupun memang dalam sisi politik Orde Baru ya peran pun pengaruh-pengaruh mereka ya wajar secara politik karena yang berkuasa adalah Soeharto misalnya, punya kepentingan tersendiri. Tapi sekarang ya ini yang mungkin menjadi persoalan gitu ya. Mungkin apakah masih memiliki dendam mungkin ya gitu ya. Jadi tadi kalau bicara GBHN, kalau kita masih punya ego politik kelompok golongan masing-masing ya, apalagi masih ada dendam, membangun negara yang berkelanjutan seperti itu kurang efektif kalau menurut saya ya. Kalau tadi rasa-rasa itu masih ada ya. Nah kemudian juga yang berkaitan dengan kemungkinan adanya amandemen kelima ya, kalau kita melihat dari tadi di slide saya melihat ada masalah pandemi, masalah apapun gitu ya. Mungkin wacana yang sedang berkemuka hari ini pertama adalah penundaan pemilu ya. Pemilu kan sudah ada jadwalnya, betul nggak? Tahun 2000, sekitar bulan Februari 2024 ya. 20 Februarian kalau tidak salah. Pemilu serentak ya. Sudah dipisahkan juga oleh DPR, oleh Presiden ya, jadwal-jadwal oleh panitia pemilu, oleh KPU, oleh penyelenggaranya. Tiba-tiba muncul wacana ditunda pemilu. Oleh itu yang melontarkan adalah yang mewacanakan pimpinan partai politik pendukung pemerintahan ya. Pertama adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Pak Muhaimin Iskandar, Caimin, terus kemudian didukung juga oleh Zulkifli Hasan, Julhas dari Partai Amanat Nasional, Partai Reformasi gitu ya. Yang ketiga adalah Golkar ya, Pak Erlangga. Yang konon katanya itu merupakan usulan dari ataupun skenario dari Luhut Panjaitan ya, dari salah satu menteri yang segala urusan ya, seperti itu ya. Dan ternyata memang partai yang menolak ya, termasuk PDIP sendiri itu menolak kalau lihat dari diksi-diksinya. Tidak tahu ya kalau Pak Jokowinya, kan kadang-kadang ya saya lihat ambigu jawabannya gitu ya. Banyak penolakan karena memang begini ya. Kemungkinan kalau secara konstitusional menunda pemilu itu sama dengan menambah masa jabatan presiden ya. Dari 3 dulu bahkan skenario-nya ada yang ingin 7 tahun ya ditambah. Jadi 5 ke 7, kemudian dari 2 periode menjadi 3 periode ya. Karena ketika isu-isu
penundaan pemilu banyak yang menolak, katakanlah ya. Muncul lagi isu 3 periode. Bahkan tadi saya mencantumkan beberapa spanduk di Sumatera ya, di beberapa daerah itu membentangkan mendukung misalnya pemimpin yang merakyat katanya Pak Jokowi untuk 3 periode. Itu kan jalan satu-satunya kalau secara konstitusional adalah dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar. Karena semuanya termuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang berlaku. Saya bilang bahwa yang namanya mengamandemen, merubah UUD itu bukan kejahatan gitu ya. Hal yang konstitusional, hal yang diperbolehkan karena bukan kitab suci ya. Tapi persoalannya untuk apa? Alasan mengubahnya harus jelas gitu ya. Tidak asal mengubah misalnya ya. Aturan biasa. Bahkan undang-undang biasa pun kalau mau dirubah kan harus ada di musyawarah diskusinya juga ya. Kenapa amandemen reformasi itu begitu mudah ya pada saat setelah jatuhnya Orde Baru? Karena kalau sekarang ini bahasanya viral ya, banyak dukungan media massa ataupun masyarakat rakyat ingin supaya tidak ada lagi presiden yang seperti Pak Harto ya, berkuasa secara penuh atau lama tapi aturannya tidak menyalahkan gitu ya. Karena ada kelemahan yang ditemukan di Undang-Undang Dasar 45. 5 tahun dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi. Jenuh mungkin dengan Soeharto, sehingga untuk menghindari hal-hal itu, ketika dirubah, karena salah satu dituntut reformasi, ada tuntutan reformasi, yaitu amandemen Undang-Undang 45, atau membatasi jabatan presiden. Gitu. Sehingga ketika MPR bersidang mengamandemen, ya semua rakyat ya mendukung gitu. Walaupun tidak ditanya satu persatu, tapi nuansa pro kontranya banyak yang pro, ya mungkin 100% bisa dikatakan pro. Itu namanya konsensus ya. Konsensus nasional. Walaupun tadi tidak secara kuantitatif tapi secara kualitatif. Kalau di negara-negara lain itu yang cara mengubah UUD ya dengan jejak pendapat kayak pemilu dulu gitu ya. Kamu misalnya atau rakyat ditanya, setuju atau tidak? Kalau 50% lebih setuju berarti MPR bisa bekerja untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar. Nah, kalau sekarang pengamandemen hanya untuk ya memperpanjang jabatan presiden misalnya, apakah menunda pemilu, apakah menambah 3 periode ataupun menambah menjadi 7 tahun gitu. Ya semuanya bisa dilakukan lewat amandemen karena kekuatan politiknya besar hari ini. Tapi masyarakatnya rakyatnya mau nggak gitu? Sesuai dengan keinginan rakyat nggak? Urusan pandemi misalnya ya, katanya Indonesia dalam beberapa pemberitaan bagus, negara paling cepat dalam menangani pandemi. Ya, terima kasih pemerintahan dan sebagainya, kerja keras semua pihak. Ekonomi ternyata kita baik-baik saja kok, walaupun minyak goreng langka ya. Sudah puas kan? Anda lihat survei-survei sekarang ya, di survei-survei lembaga LSI, Indobarometer, semuanya puas terhadap kinerja Pak Jokowi ya di saat minyak goreng langka gitu kan. Nggak tahu apakah kalian ikut tersurvei atau tidak. Gitu ya. Terus juga alasan pembangunan ya. Maka tadi ini kalau berbicara alasan pembangunan, ini banyak yang berspekulasi. Sekarang kan tiba-tiba di periode kedua ada, ini juga pernah dibahas di kelas ini tentang IKN, tahu nggak? Pernah membahas nggak? Tentang perpindahan ibu kota ya. Yang tiba-tiba muncul di saat pelantikan 2019, kemudian langsung ada progres begitu cepat, bahkan sudah ada beberapa investor, tapi akhirnya investornya mundur lagi gitu ya. Sekarang bingung mencari investor, ditambah lagi pandemi, tapi ingin tetap memaksakan sampai 2024 itu harus selesai pindahnya ibu kota. Kenapa harus selesai 2024? Biar yang menggunting pitanya Pak Jokowi juga, misalnya rejim sekarang juga gitu. Kalau nanti ini katakanlah ibu kota baru selesai tahun 2025, 2026 ataupun ngaret satu tahun misalnya ya, atau 2 tahun, masih mending kalau yang terpilihnya misalnya nanti presidennya anaknya Pak Jokowi, masih merasa oh ya dulu ayahnya yang merencanakan, anaknya yang mengesahkan misalnya. Nah kalau nanti misalnya Pak Jokowi kan kalau lewat 2024 tidak bisa lagi mencalonkan gitu. Sedangkan yang terpilihnya misalnya Anies Baswedan. Kok gue yang merencanakan, lu yang mengesahkan? Jadi muncullah yang tadi saya bilang ya,
ya diduga spekulasinya ingin Pak Jokowi, ide-ide dia dalam pembangunan ingin dia sendiri yang menggunting pita katakanlah. Sehingga khawatir IKN tidak tercapai 2024, sehingga ya para pendukungnya ataupun mungkin juga ya para kroni-kroninya ya supaya khawatir tidak sampai 2024, maka ditambahlah dengan alasan tadi pandemi dan sebagainya untuk supaya selesai ibu kota ya, pembangunan ibu kota ya. Oke, ada bantahan dari Menko Polhukam ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri misalnya, yang saya ingat kalimat terakhir dari Pak Jokowi ketika diminta supaya bertanggung jawab ataupun menjawab lah ya isu-isu 3 penundaan pemilu, dia bilang demokrasi lah bahasannya. Tapi tidak dilarang orang berpendapat dalam demokrasi. Tapi yang kalimat terakhir ini yang mungkin harus kita antisipasi juga. Asalkan dengan konstitusi. Nah, seperti itu. Pada akhirnya kan ya kalau konstitusinya yang sekarang tidak bisa. Tapi kalau tadi kan bisa, kalau yang namanya konstitusi kan bisa dirubah, bisa diamandemen gitu kan. Kalau nanti misalnya Pak Jokowi di amandemen lagi undang-undangnya, terus dibolehkan lagi untuk 3 periode untuk menunda pemilu, berarti kan itu sesuai dengan konstitusi gitu. Mungkin keinginan rakyat itu kepastiannya ya, oke, kalau bilangnya tidak mau ya. Saya cukup sampai 2024 misalnya. Baru mungkin ada kepuasan dari masyarakat yang kontra khususnya ya. Nah, saya atau mungkin juga Anda pernah mendengar ya masalah kekuasaan ini di era Orde Lama ya. Ketika Bung Karno diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup. Ya. Tidak ada sama sekali pernyataan dari Soekarno bahwa saya ingin menjadi presiden seumur hidup, gitu kan? Tapi mungkin oleh anak buahnya, oleh MPR-nya gitu. Ketika diminta diangkat ya, kan mau-mau aja orang itu kan, betul nggak? Tidak menampak Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup. Tidak ada perkataan seperti itu. Saya ingin jadi presiden seumur hidup. Tidak ada. Bahkan Soeharto juga tidak pernah dia sendiri misalnya ingin saya tahun depan akan mencalonkan lagi menjadi presiden, ingin gitu. Tapi ketika misalnya tiba-tiba ketua MPR-nya ataupun ABS-nya ya, kelompok-kelompok ABS itu asal Bapak senang lah gitu ya, yang selalu kroni-kroni di bawahnya Bapak setiap habis pemilu itu Bapak dipercaya lagi oleh masyarakat, oleh rakyat. Kalau berkenan mohon Bapak untuk bersedia untuk mencalonkan lagi menjadi presiden. Kan seperti itu ya. Kan kalau orang ya jangan munafik ya, manusia itu kalau jangankan nggak ditawarkan, hati nuraninya pun dia ingin berkuasa selamanya kan gitu. Itu prinsip dasar manusia. Kalau sudah dalam kekuasaan cenderung ingin selamanya berkuasa. Ya bisa aja orang menolak, tidak mikir ya. Bahkan kalau kita lihat jejak digital aja ya termasuk mungkin Pak Jokowi sendiri ya. Tahun 2014 ketika dia masih menjabat gubernur DKI, bulan Februari ketika pemilu bulan April kan berarti 3 bulan atau 2 bulan sebelum pemilu dia ditanya oleh wartawan, Bapak bagaimana untuk Pilpres 2024 bulan April nanti? Apa jawab bilang? Dia tidak mikir, ternyata tidak mau. Dia masih jadi gubernur kan gitu. Itu bulan Februarinya. Tapi kan ketika pemilu selesai mau Pilpres, akhirnya dia bersedia mencalonkan menjadi presiden gitu. Itu ya mungkin ini pelajaran penting ya bagi kita. Walaupun misalnya betul ada klarifikasi, ada apa-apa, tapi ya kita belajar dari pengalaman ya, memang seperti itulah kondisinya. Kadang-kadang bilang tidak mau, ternyata mau dan sebagainya. Alasannya konstitusi, ya kan saya bilang konstitusi masih bisa diatur, bisa dibolak-balikan, masih bisa dirubah atau diamandemen. Oke, itu sampai situ dulu mungkin yang dapat saya komentari ya. Mengenai konstitusi tadi jawaban-jawaban dari kalian mengenai dari Septian ya mengenai kesejahteraan ya sebenarnya Anda lihat dalam selain mengatur urusan kekuasaan negara, ketatanegaraan, lembaga-lembaga di negara juga kan salah satu yang termuat dalam konstitusi adalah hak asasi manusia ya, hak-hak warga negara, hak rakyat. Bisa diatur jelas dikatakan ya. Bahkan Obama sendiri pernah mengatakan dari Amerika ya, presiden Amerika saat itu. Semakin demokratis sebuah negara harusnya kan semakin berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Jadi tujuan adanya konstitusi itu selain untuk mengatur ketatanegaraan ya, mengatur orang-orang elit juga untuk mensejahterakan rakyat pada intinya kan.
sejahtera lahirnya, sejahtera batinnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Itu kan? Itu ya. Karena negara menjamin untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia ya. Oke, silakan. Apakah ada yang mau mengomentari apa yang barusan saya sampaikan tentang materi konstitusi ini? Jadi masih banyak segala kemungkinan yang akan terjadi ya di negara ini, gitu kan? Dengan banyaknya ambisi-ambisi kekuasaan ya, saya yakin bahwa banyak orang yang panik gitu ya. 2024 kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan, sehingga ya wacana-wacana itu terus terlontarkan, khawatir mungkin kalah pemilu, khawatir mungkin yang menang bukan dia atau siapa gitu, karena ya manusia namanya juga ya. Saling berebut kekuasaan, saling menjatuhkan kekuasaan itu hal-hal yang sangat manusiawi ya. Tinggal bagaimana aturan ya, konstitusi melindungi, terutama yang selain aturan hukum, rule of law, negara hukum juga yang saya sampaikan di materi Pancasila, yaitu moralitas, di etika politiknya, nilainya ya, normanya gitu ya, bukan sekadar mengotak-atik aturan, mengotak-atik hukum. Secara hukum bolehlah diotak-atik, misalnya mau menambah seumur hidup, mau menambah 3 periode, tapi secara moralitas gitu ya, secara nilai, secara etis, kira-kira itu baik tidak ya? Kalau mengubah aturan negara, aturan dasar negara hanya untuk memperpanjang masa jabatan demi mempertahankan oligarki kekuasaan gitu ya. Kenapa harus takut dengan hilang kekuasaan? Karena kan sekuat apapun manusia ya pertahanan kekuasaan ya, apakah mengangkat diangkat seumur hidup ketika zaman Pak Karno ya, ataupun sengaja ya, berlindung di balik kelemahan dari UUD 45 di era Orde Lama ya, di era Orde Baru, di era Pak Harto. Tapi Tuhan itu akan memiliki jalan tersendiri gitu ya, untuk membuktikan kepada manusia bahwa kekuasaan itu tidak akan abadi ya. Jadi manusia selalu berusaha untuk selamanya berkuasa, tapi Tuhan selalu punya cara lain ya untuk membuktikan kekuasaannya, bahwa tidak ada yang abadi yang mengenai hal kekuasaan itu. Oke, kalau tidak, mungkin pertemuan ini cukup sekian. Saya mohon maaf ya, atau saya mohon juga ke kelompok negara, warga negara, antisipasi masih siap-siapnya dua kelompok ya, antisipasi untuk minggu depan. Kalau nanti waktunya nambah ya siap-siap aja, waktunya harus ditambah ya. Isu-isunya lebih update lagi, lebih ini lagi, ataupun nanti kita men-setting misalnya waktu pengganti juga gampang lah, bisa diatur kemudian. Yang jelas materi tengah semester sampai bab negara dan warga negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.